nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian spesial istimewa hari ini setelah 7 hari setelah Paskah. Kita masuk Minggu Kerahiman, 19 April 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Minggu Kerahiman. Kerahiman sendiri, kita kalau boleh belajar sedikit dari bahasa Latinnya, misericordia. Kalau bahasa Ibrani diartikan belas kasih ilahi, rahamim. Rahamim itu ada kaitan dari rehem, artinya rahim, kandungan. Rahamim itu sifat kasih Allah diumpamakan seperti rahim, seperti kandungan seorang ibu. Maka rahamim kita mengartikan itu adalah sifat Allah yang melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Dan kita tahu janin tidak bisa tumbuh tanpa rahim ibu. Kita, manusia,
tidak bisa bertumbuh tanpa kerahiman Allah. Maka sungguh kerahiman itu membawa situasi yang aman, nyaman, dan kerasan. Dalam bacaan Injil disampaikan tokoh yang lain daripada lain, kita sudah tahu ya, Thomas ngeyel. Ini adalah kepolosan, kejujuran, namun juga kritis. Dan Tuhan tidak memarahi. Thomas berani berekspresi. Dia merasa sungguh di hadapan Tuhan nyaman, aman, kerasan. Nah, maka marilah kita merenungkan hidup kita masing-masing. Kita punya keluarga. Di Minggu Kerahiman ini, mari kita juga menghadirkan kerahiman Tuhan dalam rumah kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan masyarakat gereja kita. Kita boleh bertanya secara pribadi masing-masing, di rumahku, apakah aku nyaman, kerasan? Apakah di komunitasku aku juga nyaman, aman, dan kerasan? Apakah di lingkunganku, di gerejaku, di masyarakatku, apakah aku nyaman, aman, dan kerasan? Kalau kita merasakan itu, berarti di rumah kita, di komunitas kita, di lingkungan masyarakat gereja kita, hadir kerahiman Allah. Dan ini sangat istimewa kehadiran para ibu. Bapak-bapak tidak punya rahim, yang punya itu ibu. Maka semoga keluarga kita dengan kehadiran ibu mampu menghadirkan kerahiman, kelembutan, cinta kasih yang damai, yang membuat nyaman, aman, dan kerasan. Sehingga sungguh kerahiman Allah yang membawa pertumbuhan terjadi, terlaksana di rumah kita dan komunitas lingkungan masyarakat gereja kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.